سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض الزكاة على المؤمنين والمؤمنات لتطهرهم وتزكيهم وأمرنا بأن نعمل الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالهدى والبينات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل عبد بفعل الصالحات. أما بعد، jamaah salat tarawih Masjid Babus Salam yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada para takmir masjid yang insyaallah kita doakan semoga para takmir masjid senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan, taufik hidayah untuk selalu membuat program-program yang bisa membawa umat ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, salah satu hikmah dari pelaksanaan ibadah puasa, Allah berharap munculnya rasa empati kita kepada sesama, munculnya rasa kepedulian kita, rasa ingin membantu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan-bantuan kita. Untuk itu dalam agama kita di bulan Ramadan ini, hasil dari puasa dengan perasaan empati itu diharapkan dapat kita wujudkan dalam bentuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Terlepas dari betapa pentingnya masalah zakat yang senantiasa dirangkaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, setiap Allah perintahkan untuk mendirikan salat selalu dirangkai dengan menunaikan zakat. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terlepas juga dari bahwa zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, pada kenyataannya, pada realitanya, jika kita sandingkan umat Islam dalam melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka untuk menunaikan zakat ini realitanya masih jauh dari hadapan kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau ada satu penelitian dari 100 orang Islam, lihat apakah yang 100 ini melaksanakan sholat, dan lihat yang 100 ini melaksanakan menunaikan zakat, infak, sedekah, maka persentasinya saya yakin lebih besar yang melaksanakan sholat. Pertanyaannya, kenapa umat Islam enggan untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah? Bagaimana kita mendorong diri kita, mendorong saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, yuk mari sama-sama kita semangat gelorakan untuk mau mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Alasan yang pertama kenapa manusia enggan untuk mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah itu karena, hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata secara fitrah manusia itu makhluk yang sangat menyukai yang namanya harta. Karena pada diri manusia dihiasi oleh Allah. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Itu salah satu alasan kenapa orang banyak yang sayang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, karena secara fitrah, secara sunnatullah, setiap manusia suka sama yang namanya harta benda. Kalau boleh saya nanya sama hadirin yang ada di ruangan ini, kita semua senang gak sama yang namanya harta? Ini baru hebat nih, waktu saya tanya senang apa enggak jawab. Berarti jamaah Babus Salam enggak suka Ustaz sama yang namanya harta. Semua kita senang, semua kita suka sama yang namanya harta, karena itu memang menjadi perhiasan dari syahwat kita, di mana kecenderungan kita untuk mencintai harta itu. Bahkan dikatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Al-Adiyat ayat 8. Sesungguhnya manusia itu sangat mencintai yang namanya harta itu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Senada dengan ayat-ayat itu, Allah gambarkan betapa manusia itu sesungguhnya makhluk yang sangat cinta kepada harta. Kalau kita tidak mampu mengendalikan sifat cinta yang berlebihan itu dalam kehidupan dunia ini, maka akan terjadilah yang namanya sifat tamak terhadap harta. Sifat untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Ini yang digambarkan Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia berlomba-lomba, manusia begitu bangga memamerkan kekayaannya terhadap orang lain, terhadap saudaranya, sahabatnya. Ini loh saya, rekening saya sudah sekian, deposito saya sudah sekian. Begitu banyak dia sampaikan apa yang sudah dia kumpulkan itu. Bangga mengumpulkan harta yang banyak itu. Hatta zurtumul maqabir. Baru hilang kebanggaan menumpuk-numpuk harta itu manakala dirinya telah masuk ke dalam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah menggambarkan, "Lau kana li ibni Adam wadiyani minadz zahab." Manakala manusia punya harta sebanyak bukit yang terbuat dari emas, wadiani, 2 bukit, maka latamanna an yakuna lahu tsalitsan, pasti manusia menginginkan bukit yang ketiga dan seterusnya, keempat, kelima dan seterusnya. Tidak ada yang menghentikan itu semua, kata Rasulullah, wala yamla'u jauf ibni Adam illa turab, kecuali manakala manusia itu sudah dipendam di dalam kubur, meninggal dunia, dia baru berhenti untuk senantiasa menginginkan harta dan harta itu. Karena cinta lalu mengumpulkan sebanyak-banyaknya, akhirnya yang terjadi manusia itu sangat bersifat bakhil. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Manusia diciptakan oleh Allah dalam
keadaan berkeluh kesah. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, dia mengeluh. Kenapa saya sakit? Kenapa saya tidak mendapat harta yang banyak? Kenapa saya selalu menderita? Mengeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Idza massahul khairu manu'a. Tapi manakala dia mendapatkan kenikmatan, manakala dia mendapatkan harta yang banyak dari Allah, dengan bangga dia mengatakan, inilah hasil karya saya, inilah hasil jerih payah saya. Maka karena ini hasil kerja saya tidak akan mau mengeluarkan harta saya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dihiasi rasa senang sama harta, walaupun kecenderungan manusia senantiasa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, maka sadarilah bahwa apa yang kita lakukan itu semua bentuk dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu itu dan anak-anakmu itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah uji dengan kesenangan-kesenangan itu. Allah uji dengan karunia yang Allah berikan kepada seorang hambanya itu. Allah ingin tahu, sesungguhnya hambaku ini batas keimanannya, ketaatannya, kepatuhannya seperti apa. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, mari sama-sama Al-Fakir memohon pada Allah, semoga diri Al-Fakir sadar betul. Yang pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing, bahwa hidup kita ini adalah kesempatan untuk beribadah kepada Allah, termasuk untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Inilah kesempatan yang luar biasa, sangat berharga buat kita. Dan kesempatan kita waktunya sangat singkat, hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita semua sudah faham, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, maka ketahuilah bahwa ibadah itu kesempatannya sangat-sangat singkat. Wa inna yawman 'inda rabbika alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari pada sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun kamu hidup di alam dunia ini. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Berarti kalau satu hari sama dengan 1000 tahun, kalau misalnya kita bagi di akhirat itu 24 jam, maka 1 jamnya itu kurang lebih sekitar 42 tahun. Kalau rata-rata umur umat Nabi Muhammad 65, maka kita hidup ini sebenarnya hanya 1,5 jam saja, Bapak Ibu. Itu kalau dihitung dari 0. Saya sudah 61 tahun. Berarti udah tinggal detik-detik, tinggal menit-menit saja. Ini yang harus difahami. Dan kemudian kita harus pahami juga bahwa manakala kehidupan kita sudah selesai, datang malaikat Israel, assalamualaikum ya fulan, sudah tiba saatnya engkau untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya banyak, dianggan keluarkan, sementara datang Israel, lalu berpisah ruh dari jasadnya. Maka pada saat diselesaikan semua proses itu, dimandikan lalu dibawalah. Yatsba'ul mayyit thalathun. Yang ngikuti jenazah kita nanti itu awalnya ada 3.
Udah berapa Pak yang ngikuti awalnya Pak? 3. Ahluhu, keluarga kita ngikut. Wa maluhu, yang tadi bermegah-megahan, yang dibangga-banggakan ikut. Wa amaluhu, dan amal-amal perbuatannya. Tetapi fayarji isnan, yang 2 dari yang 3 itu akan kembali. Siapa? Keluarga dan harta bendanya. Wa yabqa wahid, yang tetap sama dia cuma 1, yaitu amal-amal baiknya selama dia hidup di dunia. Jadi harta yang dia bangga-banggakan setelah dipanggil oleh Allah selesai sudah, akan jadi warisan keluarganya. Sementara yang dia bawa ke alam barzah, yang dia bawa ke alam kubur hanya 1, yaitu amal-amal baiknya. Oleh karenanya, hakikat harta yang kita miliki sesungguhnya bukan yang ada di dalam dompet kita. Hakikat harta kita yang sesungguhnya bukan yang ada di dalam buku rekening kita, buku deposito kita, bukan. Itu punya orang lain. Yang ada, yang kita miliki, hakikatnya yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus sadar bahwasanya apa yang akan kita keluarkan, Allah akan ganti itu semuanya. Rumusnya jangan pakai rumus matematik manusia. Rumusnya jangan pakai matematik 10 dikurang 5 sama dengan 5. Tidak. Allah sudah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ila akhiril ayah. Perumpamaan mereka yang menafkahkan hartanya, mereka yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, bagaikan orang yang menanam satu butir benih di mana tumbuh pohon, setiap pohon akan muncul ranting-ranting, setiap ranting akan tumbuh. Kesimpulannya kata Allah dalam Al-Quran ini, 1 akan dibalas menjadi 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, kecuali Allah ganti. Makanya dikatakan dalam hadis, manakala kau keluarkan hartamu di jalan Allah, bukan makin berkurang, tapi bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, kan bertambah, bertambah, bertambah dan bertambah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masihkah kita tunda-tunda untuk segera mengeluarkan sebagian harta kita? Masihkah kita tahan-tahan apa yang ada pada diri kita untuk kita sayangi, untuk tidak kita keluarkan di jalan Allah? Sementara Allah sudah mengingatkan kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnahum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah segera sebagian hartamu, keluarkan zakatmu, keluarkan infak, keluarkan sedekah. Karena apa? Karena jangan sampai kita belum melakukan itu sampai datang di mana Allah enggak perlu lagi infak, sedekah, zakat kita. Di mana pada hari di mana di situ tidak lagi Allah menerima, tidak lagi Allah memberi kesempatan kepada kita, bahkan tidak ada persahabatan dan tidak ada syafaat, yaitu apabila sudah datangnya hari kiamat. Oleh karenanya hadirin, mari di akhir bulan Ramadan ini, tadi takmir menghimbau untuk segera kita membantu perjuangan masjid yang kita cintai ini dengan mengeluarkan sebagian, bukan seluruhnya, dari harta yang telah ditetapkan oleh agama kita untuk kita serahkan di jalan Allah. Karena apa? Sesungguhnya di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Dan kita berharap dengan kita keluarkan sebagian harta kita
akan terjadi perputaran kepemilikan harta tidak hanya pada orang-orang kaya saja, tetapi kita bertekad jika perlu Masjid Babus Salam membuat program di mana program itu hari ini orang-orang ini menjadi mustahik, tapi besok orang-orang ini harus menjadi muzaki. Karena dana dari apa yang Allah perintahkan untuk kita keluarkan bisa menjadi sumber untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Jangan terus-menerus para mustahik menjadi mustahik. Jangan terus-terusan hanya orang itu yang menjadi muzaki, tetapi orang-orang yang semula menjadi mustahik, kita harus dorong suatu saat dia akan angkat tangan. Sekarang saya tidak lagi mustahik, tapi sekarang saya sudah menjadi muzaki, orang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah bukakan pintu ke arah sana, sehingga akhirnya jamaah Babus Salam ini adalah jamaah yang betul-betul dapat memberdayakan fungsi dari zakat, infak, sedekah untuk pemberdayaan umat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.